Saya sebagai nakoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara dan katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang telah dilakukan dari hati yang paling dalam. Itulah kira-kira pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika membuka sidang kabinet paripurna. Nah, yang menarik, kenapa kemudian nampaknya Presiden Prabowo menekankan kata bahwa dirinya lah presiden. Apa sebetulnya makna di balik ini semua? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam tentunya. Ada Bang Margarito Kamis, pengamat hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito, apa kabar? Sehat ya Bang? Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita ada pengamat komunikasi politik BRIN, Prof. Lili Romli. Selamat malam Prof. Lili. Malam Mbak Sehat Ken. ya Prof? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politikus Gerindra yang juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan ada Bang Emmanuel Ebenezer. Selamat malam Bang Noel. Selamat malam semua yang studio. Oke. Bang Noel, ini yang menjadi menarik selalu pidato atau pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa kemudian membuka pesannya ini dengan menyatakan bahwa saya sebagai nakoda, saya sebagai presiden. Kalau Bang Noel memaknainya ini sebagai apa? Ya begitulah pemimpin, sama kayak kita orang tua ke anak. Saya ini ayahmu. Selalu mengingatkan, saya bangga dengan kerja-kerja kalian. Kan itu pesannya. Ini berkali-kali ya lah presiden lah. Dia menganalogikan dirinya sebagai bapak lah. Gitu loh, sebagai pemimpin. Nah itu sebagai pemimpin. Dia punya rasa tanggung jawab, dia punya peduli terhadap bawahannya. Dia, karena ditambah lagi kan kita lihat selama ini kan bahwa Pak Prabowo itu kan selalu seakan-akan dinarasikan masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Gitu. Dia menunjukkan tidak. Saya punya independensi, saya merdeka dalam pikiran saya. Dia tunjukkan itu. Dan Pak Jokowi juga berkali-kali menyampaikan, loh nggak mungkin saya mengintervensi pikiran Pak Prabowo. Dan ini kan pemimpin yang dua-dua luar biasa. Pak Jokowi punya sejarahnya, dengan cara berpikirnya, Pak Prabowo punya pemikiran dengan kemerdekaannya sendiri. Makanya apa yang disampaikan, yang dia menunjukkan bahwa dia seorang, ya selain pemimpin dia seorang bapak dalam mengelola kabinetnya ya. Makanya dia bilang banyak analogi sebagai kapten kesebelasan lah apa dan sebagainya. Ya dia menunjukkan dia sebagai pemimpin dan mengingatkan terus bahwa saya selalu akan mengingatkan tim saya untuk selalu bekerja. Namanya kapten dalam sebuah kesebelasan kan selalu mengingatkan, gue ini kaptenmu, kau harus bekerja yang seperti ini. Sama dalam rumah tangga, saya ini bapakmu, tolong nak bekerja berbuat baik. Sama juga menjadi presiden. Ini kan selalu pendekatan-pendekatan yang dengan bahasa-bahasa simbol ya Pak Prabowo ini. Dan menurut saya ini bagus sekali ke depan bahwa Pak Prabowo ini selalu menghargai, selalu mengapresiasi timnya lah atau kabinetnya lah di pemerintahan kabinet Merah Putih ini. Baik Bang Noel. Prof. Lili, ini bahasa simbol yang dipilih Pak Prabowo untuk semakin memvalidasi bahwa dirinya adalah presiden yang independen. Tidak ada bayang-bayang presiden lain dalam memimpin pemerintahan ini. Ya, mestinya begitu. Karena di dalam sistem presidensial itu kan presiden eksekutif tunggal. Semuanya adalah bawahannya, termasuk wapres sebagai pembantu gitu, meskipun ya dipilih bersama gitu kan. Nah sebagai eksekutif tunggal, segala keputusannya tidak boleh dipengaruhi, diintervensi oleh siapapun gitu. Nah kan tapi problemnya kan publik memandang bahwa Pak Prabowo ini nggak independen. Ada yang mempengaruhi gitu. Atau ada yang membayangi. Ada yang membayangi. Salah satu isu krusial yang selalu ditujukan adalah kok reshuffle kabinet tuh maju mundur terus. Ada apa? Kan pertanyaan seperti itu yang muncul. Oleh karena itu ketika bahwa Pak Prabowo sebagai kapten itu harus ditunjukkan. Dan sebenarnya memang ada beberapa kejadian atau kasus yang menunjukkan Pak Prabowo sebagai kapten. Ya terakhir aja lah kasus terakhir yang kita sebut heboh tentang abolisi dan amnesti. Di situ kan ada dugaan politisasi untuk kasus Pak Lembong, Pak Tom dan kasus Pak Hasto. Tetapi kemudian secara berani
Pak Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti itu gitu. Ingin Itu menunjukkan bahwa ini loh memang saya ini sebagai kapten gitu. Tetapi publik kan nggak seperti itu aja, karena memaknai juga lain. Ini jangan-jangan gitu kan, jangan-jangan publik melihat bahwa tindakan memberikan abolisi amnesti di balik itu ada tujuan-tujuan politik juga, pencitraan dan lain sebagainya. Nah sekarang publik ditujukan kepada reshuffle kabinet itu gitu. Nah, kapan ini dilakukan gitu? Meskipun memang kata Pak Prabowo kabinetnya ini solid, bekerja dipenuhi dengan kerja baik, keras, karya, prestasi dan sebagainya. Tetapi publik melihatnya lain lagi gitu loh. Melihatnya lain lagi. Nah ini kan memang perlu dicermati oleh Pak Prabowo. Gitu. Baik, kalau Bang Margarito melihat seperti apa dalam ketatanegaraan, Bang? Seorang presiden kemudian mengungkapkan di awal dalam sidang kabinet paripurna terhadap para menteri yang dipimpinnya bahwa dialah presiden, begitu. Begini, presideo, to stand guard, ya, chief, superintendent, he is chief, itulah presiden. Sit before, itulah presiden. Setuju gitu kalau Anda baca tata negara, jabatan ini jabatan tunggal. Jadi ini sebenarnya cuma penegasan biasa aja gitu ya. Tidak ada apa, toh dengan atau tanpa penegasan itu pun tetap saja presiden tetaplah seorang presiden. Dia adalah kepala eksekutif, dia memegang seluruh tanggung jawab pemerintahan. Ya pemerintah ya presiden. Saya kira apa yang dia katakan tadi sekadar menegaskan kembali bahwa kita bekerja dan saya pemimpin Anda gitu ya. Saya lah yang memberikan direction, saya lah memberikan panduan, guide dan macam-macam gitu ya. Itu presiden, itulah presiden. Itu saja seberapa kira-kira perlu sih kemudian seorang presiden mengungkapkan bahwa dirinya lah presiden, Bang, dalam kemudian memimpin suatu negara dalam ketatanegaraannya, bahwa presiden di Indonesia tidak hanya simbol dari negara tapi juga simbol dari pemerintahan, orang tertinggi. Oh begini, pemerintah itu presiden, jangan salah. Yang disebut dengan government itu, eksekutif itu presiden, tidak ada yang lain. Ini pembantu semua. Itu makanya menteri-menteri itu disebut pembantu ya. Kalau di tata negara kita, kalau di Amerika Serikat itu disebut dan secretary. Istilah menteri itu istilah parlementer. Begitu. Jadi memang dia memegang tanggung jawab, dia adalah pemerintah, dia memegang tanggung jawab karena pemerintahan. Yang lain-lain itu ikut membantu. Tidak kurang dan tidak lebih. Begitu itu. Jadi Anda tidak boleh bekerja dengan visi yang aneh-aneh. Anda harus bekerja di bawah panduan presiden. Tidak bisa tidak. Dialah yang bertanggung jawab, bukan Anda. Anda bertanggung jawab ke dia pada negara ini ya presiden. Begitu, sehingga saya rasa apa yang dia sebutkan tadi, dia ingin memacu timnya untuk ayo mari kita kerja, dan saya senang Anda sudah kerja dengan cara Anda mengerti cara saya, barangkali Anda mengerti ekspektasi saya, dan sejauh ini saya oke dengan cara kerja Anda gitu. Kira-kira itu yang dapat dibilang dapat dimana dari apa yang disebut oleh Pak Presiden tadi. Baik, Bang Noel, ini juga sebagai pembantunya Presiden begitu kan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan juga. Inilah kemudian bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengingatkan kepada menteri-menterinya, ayo kita bekerja bersama dalam tempo yang sama begitu, sehingga target-targetnya bisa terpenuhi. Ya, saya menyambung tadi apa yang disampaikan Prof. Margarito, yaitu betul sekali. Dia pemimpin tunggal eksekutif, perintah eksekutifnya hanya dimiliki dia. Tapi harus dipahamin bahwa Pak Prabowo kan selalu memakai bahasa-bahasa simbol. Nah, juga kita lihat bahwa dia menyampaikan sebagai kapten dan sebagainya. Dia pertegas juga bahwa ya saya presiden, gitu loh. Kemudian kan ini di luar sana kan ada narasi yang selalu dikembangkan, diorkestrasi seakan-akan Pak Prabowo ini tidak mampu melepas bayang-bayang beliau dari bayang-bayang Pak Jokowi. Dan itu salah besar, karena kan kita yang tahu nggak ada perintah eksekutif selain perintah Pak Prabowo. Berarti Pak Presiden memonitor mengenai isu-isu itu juga ya Bang Noel. Pak Presiden juga memonitor mengenai apa yang terjadi di tengah publik, bagaimana pemikiran publik begitu, sehingga perlu menyampaikan ini.
Presiden bukan soal pikiran publik tapi pikiran rakyat juga. Oke. Gitu loh. Dia tidak terlalu pusing dengan pemikiran netizen. Dia hanya pusing kalau rakyat itu lapar. Kalau rakyat itu hari ini susah. Rakyat ini hari ini apa gitu loh. Jadi yang ada di pikirannya pikiran bagaimana rakyat ini sejahtera. Dia tidak ada di luar itu. Makanya dia berharap para kabinetnya ini, para pembantunya ini, ayo bekerja terus, bekerja terus. Jangan pernah berhenti. Lihat nih di luar sini banyak sekali tantangan-tantangan yang dikritik oleh kawan-kawan di luar sana. Nah, kritikan itu dianggap menjadi tantangan buat kita bekerja. Jadi apa semakin dikritik, ya Pak Prabowo semakin semangat untuk melakukan kerja-kerja atau menunjukkan kerja kabinetnya gitu. Baik, Prof. Lili. Jadi ini tidak hanya pesan kepada para menteri yang membantunya di Kabinet Merah Putih, tapi juga nampaknya Pak Prabowo ingin menjawab apa yang menjadi suara-suara sumbang di luar sana, Prof? Iya, betul. Saya kira itu bagian untuk merespon kritik-kritik yang muncul bahwa seperti katakan oleh Pak Noel tadi, Pak Noel, bahwa Pak Prabowo disangka masih dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Tapi problemnya Mbak kan begini. Apakah pesan yang disampaikan bahwa saya adalah kapten itu diturutin nggak oleh para menterinya? Itu kan yang jadi pertanyaan gitu loh. Karena presiden kan berulang-ulang bahwa saya ya nggak ada tuh bisik-bisik, saya langsung memerintahkan langsung. Saya akan mendraft menteri-menterinya. Jadi kan justru sebetulnya diulang-ulang itu kan oleh Pak Prabowo. Ada keresahan apa di hati Pak Prabowo atau pikiran Pak Prabowo, Prof? Para menterinya itu iya ketika di sidang kabinet, tidak di luar. Nah, semudah-mudahan nggak seperti itu gitu. Kan kita tahu memang kalau lihat dari gerbong menteri kan ada 5 gerbong kan. Pertama gerbong petahana, kedua gerbong partai politik, ketiga gerbong Pak Nol relawan, keempat gerbong dari ormas-ormas, kelima teknokrat. Nah, yang banyak itu kan petahana, partai politik, relawan. Nah, dia menganggap nggak sebagai kaptennya Pak Prabowo? Atau ada kapten lain? Kan pernah ada terjadi diskursus juga, wacana gitu loh. Ada matahari kembar dan lain sebagainya. Nah, sekarang ditekankan lagi. Saya kira pesan itu bukan hanya untuk disampaikan ke publik bahwa dia adalah kapten, tetapi juga ke menteri. Kalau enggak nih, saya kasih SP. Jadi harus melepaskan atribut-atribut yang dibawa sebelumnya ketika sudah menjadi menteri di Kabinet Merah Putih. Karena yang lebih penting adalah pesan itu untuk para menterinya, para pembantu, bahwa saya adalah Pak Prabowo itu eksekutif tunggal. Jangan macam-macam gitu. Kalau ke publik sih kan publik cuma berharap aja, nggak punya kekuatan apa-apa. Kita dan senang bahwa Pak Prabowo itu memang harus menunjukkan sebagai kapten. Seperti itu. Bang Margarito, ini seperti apa? Adakah kemudian studi juga yang mempelajari mengenai hal ini ketika kemudian Presiden mengungkapkan dirinya lah Presiden di depan para menteri, para pembantunya, karena kemudian ingin memastikan bagaimana stabilitas atau jalannya pemerintahan, melepaskan atribut-atribut yang dibawa oleh para menterinya. Begini, ini biasa saja. I'm Presiden, itu di mana-mana selalu begitu juga memang. Satu, mungkin kalau orang politik yang mengatakan bahwa ini juga memberikan pesan kepada orang-orang di luar yang tadi beliau bilang boleh saja begitu, tapi pernyataan-pernyataan ini biasa saja, tidak ada yang istimewa begitu ya. Yang kalau tadi dikhawatirkan nanti misalnya di dalam sidang kabinet atau di paripurna itu ngomong oke di belakang jalan aneh-aneh begitu ya, berbeda begitu, gampang kok dideteksi kok. Gampang banget dideteksi gitu, sangat gampang gitu. Saya mengerti di beberapa aspek itu, saya tahu ada hambatan-hambatan kecil. Misalnya Menteri Koperasi kemarin itu peresmian, sebelum peresmian Koperasi Merah Putih itu ya. Nah, saya tahu kebijakan kayak itu tidak cukup mulus juga sebenarnya yang di-drive oleh teman saya, oleh Wamen Koperasi gitu ya. Saya tahu dia mengalami tantangan luar biasa. Tantangan yang luar biasa sebenarnya, tetapi dengan satu tindakan kecil, tantangan itu hilang dengan sendirinya. Yang mau saya katakan adalah bahwa keberanian, kemauan Presiden untuk bertindak cepat dengan guidance yang teknis, itu yang penting. Dan itu terjadi dalam kasus Koperasi, itu dipecahkan, hambatan-hambatan itu dipecahkan dengan satu tindakan kecil, tapi langsung beres. Oleh Presiden yang mengambil tindakan tersebut. Oleh Presiden. Anda tahu, saya dapat cerita dari Menteri Wamen Koperasi itu, kawan satu itu, mengatakan bahwa mula-mula tidak sedikit orang yang tidak setuju, termasuk aparatur.
aparatur itu nggak setuju dengan kebijakan itu gitu ya. Oke. Lalu dilaporin kepada presiden dan keluarlah sebuah kebijakan dan selesai. Oke. Gampang banget gitu. Jangan lupa gitu ya. Di presidensial itu mudah kok kendalikan orang-orang yang keluar aneh-aneh gitu ya. Mudah banget, termasuk pemerintah daerah. Orang mengatakan ada otonomi daerah dan segala macam. Kalau saya no way. Gampang banget untuk mengorkestrasi mereka agar mereka berada dalam satu frame dengan mimpi presiden gitu. Itu mudah banget. Kalau ya presiden mau. Nah sayangnya, bukan sayangnya, tapi saya belum melihat sejauh ini presiden mengambil langkah itu untuk terutama di pemerintah daerah gitu ya. Oke, baik. Coba kita cek nanti ke Bang Noel yang juga ikut membantu presiden ya, Bang Margarita. Apakah betul Presiden Prabowo belum mengambil langkah tersebut dalam pelaksanaannya? Dijawabnya nanti Bang Noel. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita untuk melihat bagaimana kemudian Presiden Prabowo dan juga para menterinya ini bekerja sehingga dalam sidang kabinet paripurna Presiden Prabowo Subianto nampaknya menganggap penting untuk menekankan dirinya lah presiden. Bang Noel, memang dalam bekerja bagaimana sih Presiden Prabowo ini memberikan arahan, melakukan intervensi, mengambil tindakan-tindakan kecil yang bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi para menteri atau wamen ya Bang Noel? Ya kan kita selalu diberikan arahan dengan perintah-perintah eksekutifnya ya. Jadi ya sampai detik ini makanya Pak Prabowo menyampaikan selalu terima kasih atas kerja para kabinet saya, pembantu saya begitu luar biasa. Nah itulah seorang pemimpin yang berani selalu menghargai kerja-kerja bawahannya. Kan ini penting juga, ini persoalan eksistensi. Kan terkadang-kadang orang juga terganggu karena tidak diakui. Tapi Pak Presiden Prabowo kan selalu mengakui bahwa kawan-kawan Kabinet Merah Putih ini terima kasih karena saudara-saudara sudah mengerjakan sesuatu yang menjadi harapan kita semua, khususnya rakyat. Jadi saya lihat tidak ada satupun di Kabinet Prabowo Gibran ini membawa visi masing-masing, tidak ada. Semuanya satu visi, yaitu visi Presiden. Kemudian ada gerbong A, B, C, D, tidak ada. Gerbongnya adalah Indonesia, tidak ada gerbong A, B, C, D, lagi. Kan ini kan problem pertanyaan ini ketika ada isu-isu yang terkait reshuffle, kemudian ada PDIP pengen masuk, itu juga nggak ada, gitu. Itu kan sudah ditegaskan berkali-kali oleh Presiden dan ya tidak ada. Gimana mau ada orang semua sedang sibuk dan fokus bekerja. Presiden kan juga ngerasain perasaan pembantunya, dia tahu semua kan ada laporan. Ini kerjaan apa, semua kan ada basisnya laporan. Tidak, apalagi kan setiap bulan kan kita pertemuan, selalu ada evaluasi. Gitu. Oke, baik. Prof Lili, pentingkah untuk menunjukkan, memelihara eksistensi dalam berjalannya suatu pemerintahan? Hampir 10 bulan berjalan pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ya penting sekali itu untuk menjaga agar bagaimana para pembantunya itu bekerja efektif, bekerja optimal. Itu juga yang diharapkan oleh publik. Tetapi problemnya kan publik melihat berbeda. Bahwa para pembantu presiden ini kok lambat sekali. Itu pertama. Sehingga kemudian di survei inilah yang layak harus di reshuffle kan. Oke, maka timbul isu reshuffle tersebut, Prof ya. Isu reshuffle tersebut. Terus yang kedua adalah serta persoalan kok Pak Presiden itu seperti pemadam kebakaran. Selalu diambil alih gitu. Itu kan nggak baik sebenarnya kalau diambil alih terus oleh Presiden. Kalau begitu menteri-menterinya kerja apa? Kalau semuanya diambil alih oleh Presiden. Kan memang Presiden mengangkat para pembantu-pembantu itu untuk menangani persoalan itu. Ternyata persoalan itu menimbulkan kegaduhan sehingga Presiden turun tangan. Kan nggak baik itu. Oleh karena itu sehingga kemudian publik menuntut, ini udah 10 bulan nih, kapan reshuffle? Nah, belum jadi reshuffle bisa aja ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, saya berharap apa yang dikemukakan oleh Pak Presiden bahwa kerjanya bagus. Menteri-menteri solid dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua adalah dalam konteks menjaga stabilitas pemerintahan. Karena dari survei-survei itu kan orang-orang yang memiliki kekuasaan, gitu loh, yang direkomendasikan untuk di reshuffle itu. Baik itu mereka kaitan dengan partai politik, maupun yang kedua adalah
berkeringat, istilah Pak Prabowo berkeringat. Kan nggak mungkin orang yang berkeringat kemudian tiba-tiba ini baru 10 bulan di reshuffle. Nah yang terakhir berharap yang ketiga, menunggu momen yang tepat. Nah momen yang tepat, pas, jadi kemarin itu kan kata CPO, Hasan Nasbi, bicara sih tentang reshuffle. Mudah-mudahan di sana sebenarnya ada SP, surat peringatan, ada warning. Loh, kalau nggak self correction, gitu. Kalau nggak diperbaiki, saya sudah kasih aba-aban nih. Nanti ada reshuffle gitu. Jadi semacam warning juga kemarin maka itu. Maka para menteri dan wamennya bekerja keras ya. Bekerja keras karena gitu. sudah ada Karena kan itu. ketika ditanya publik, silahkan tanya aja Pak Hasan Nasbi ya. Kan selalu melepaskan. Jangan-jangan di situ ada yang nggak dibicarakan gitu. Karena kan baca di media juga ketika pembukaan ada wartawan. Setelah itu kan wartawan suruh keluar. Nah kita nggak tahu wallahu alam gitu. Nah saya sih berharap kan sesuai dengan hasil survei, tuntukan publik, perlu adanya reshuffle, menunggu momen yang tepat. Karena bagaimanapun ya memang hak prerogatif presiden. Ya kita kan rakyat nggak bisa memaksa karena hak itu ada pada presiden. Bang, lah Bang Noel bilang boro-boro mikir reshuffle nih semua menteri di lingkungan kabinet semua kerja keras gitu. Tapi kalau kita lihat Presiden Prabowo lagi-lagi menyatakan dirinya lah presiden, nahkoda, pemimpin dari para menteri begitu. Ada tidak sih Bang kasus-kasus misalnya juga pasti kan Presiden Prabowo melakukan evaluasi dong terhadap kinerja para menterinya hampir 10 bulan berjalan. Misalnya andai kata ternyata isu reshuffle dari publik itu betul-betul terjadi. Presiden juga punya hak untuk merubah atau merombak bagaimana struktur kabinetnya? Oh iya, iya misalnya dia perkecil. Misalnya begitu ya, ada sejumlah kementerian yang mau diubah gitu. Karena dalam identifikasi beliau misalnya ini tidak cukup efektif atau redundant misalnya, oke dari segi konstitusi nggak ada masalah. Kalau beliau mau. Dan kalau saja beliau menemukan bahwa ada lag dalam ini, ada redundant segala macam, dan kalau beliau mau sih oke. Dari segi konstitusi itu haknya beliau. Tidak ada masalah. Jadi bisa saja terjadi. Oh sangat bisa, sangat bisa. Sangat bisa, itu full constitutional right-nya presiden. Dan secara konstitusi juga mengatur? Benar, bisa. Begitu ya, karena konstitusi kita itu yang rigid di kementerian yang tidak bisa di macam-macam itu adalah kementerian yang based on konstitusi. Ada 3 yang utama dan sebagiannya urusan-urusan itu sudah diatur dalam konstitusi. Selebihnya tidak ada masalah, mau tamu mau kurang nggak ada masalah. Kementerian Dalam Negeri, Pertahanan dan Luar Negeri nggak boleh tidak sama sekali, harus ada itu ya. Kementerian Pertanian, Perikanan segala macam itu karena pertanian, pendidikan itu harus ada beberapa di antaranya. Selebihnya oke. Badan-badan tertentu oke. Nah, soal badan ini mesti kita mengerti. Soal badan-badan itu ini ciri negara administrasi, ciri negara yang mengurus orang, mengurus isi perut orang, mengurus macam-macam itu. Karena itu dibikin banyak lembaga-lembaga pemerintah begitu. Ini mulai tumbuh asal usulnya 1887, tetapi baru mau menguat tahun 1932 pada waktu Great Depression gitu ya. Sehingga perlu menanganinya cepat-cepat, maka pemerintah Presiden Franklin Delano Roosevelt waktu itu bikin banyak sekali badan-badan pemerintah untuk mempercepat penanganan masalah-masalah rakyat yang dihadapi oleh rakyat itu. Tapi baik konstitusi, andai kata presiden menemukan kenyataan dan dalam analisanya sampai pada kesimpulan bahwa ada kementerian misalnya yang redundant misalnya, maka beliau berhak untuk membubarkan misalnya, memperkecil gitu ya. Termasuk misalnya kalau presiden menganggap ada lagi urusan yang perlu ditangani pada level kementerian, dia bisa nambah. Walaupun sudah 10 kira-kira. Jadi walaupun sudah hampir 10 bulan berjalan masih memungkinkan hal itu terjadi. Tidak hanya copot pasang nama, tapi bahkan mungkin struktur kementeriannya juga menjadi ramping. Bisa saja. Kalau sekali lagi kalau Pak Presiden sampai pada kesimpulan bahwa ini ada terlalu besar ini, atau ini redundant misalnya, bisa saja beliau mengambil kebijakan untuk mengubahnya. Baik, kita semakin menarik nih, semakin malam selalu semakin seru membaca makna dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Noel, kita juga masih ingin tahu bagaimana Presiden ini juga mengajak para menterinya, para wamennya untuk mengevaluasi diri, karena Presiden Prabowo juga menyampaikan memimpin, mengorganisir manusia ini kan tidak mudah. Ini urusannya nanti juga pada keputusan Pak Presiden. Bagaimana kemudian melihat struktur kabinet yang sedang berlangsung. Dijawabnya seperti biasa Bang Noel sesaat lagi. Setelah jeda iklan kami kembali untuk Anda pemirsa.
Kembali kita lanjutkan pemirsa pembahasan kita malam hari ini. Bang Noel, Pak Presiden juga mengungkapkan selain terima kasih, juga sebetulnya melihat bagaimana yang dialami oleh para menteri dan wamennya pada saat bekerja, bahwa memimpin, mengorganisir manusia itu bukan hal yang mudah, sehingga mengapresiasi kerja keras yang dipenuhi oleh karya dan prestasi. Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi bagaimana juga Presiden mengevaluasi kinerja para pembantunya? Ya kan gini, yang diorganisir selain manusia adalah sistem dan instrumen yang ada. Nah, apa yang kita lakukan pelaksanaan dari program-program perintah eksekutif beliau sebagai pemimpin tunggal eksekutif itu sendiri. Makanya kan semuanya ini kan tidak terlalu susah. Orang sudah tersistem semua kok. Tinggal beliau mengevaluasi mana program-program yang tidak berjalan dan hambatan-hambatannya. Kemudian kendala-kendalanya. Kalau enggak, beliau akan mengevaluasi, kemudian memberi arahan baru lagi. Karena kan biar gimana pun juga apa yang kita kerjakan ini kan basisnya program gitu. Jadi tidak lagi harus nunggu arahan presiden, nggak gitu lagi. Semua udah terprogram semua kok, udah tinggal dilaksanain. Tinggal kita di kabinet ini melaksanakan perintah-perintah eksekutifnya yang selama ini beliau sampaikan di dalam sidang-sidang kabinet. Jadi kalau mau ditanya bekerja ya bekerja semua. Makanya kita kan nggak pernah duduk-duduk di kantor, semua pada bekerja nih. Kabinet Merah Putih ini 100% lah, saya katakan bekerja lah ya. Karena kita semua tidak mau mendapatkan catatan buruk dalam proses pemerintahan yang berpihak ini ya kepada rakyat. Oke, Bang Noel, artinya Pak Prabowo kan sudah mewakafkan hidupnya untuk bekerja untuk rakyat. Oke, artinya ketika ini sudah ada, sudah terprogram, ada sistem, Pak Presiden sudah bisa dipastikan juga mengerti apa yang menjadi problem di kementerian, lembaga atau badan yang dihadapi kan? Ya pastilah, namanya orang tua, dia kan selalu menganalogikan selain sebagai kapten, sebagai orang tua dan sebagainya, dia lebih ahli dan bijaksana kok. Ya contoh banyak problem-problem lah, misalnya kawan-kawan di kabinet salah komunikasi, disampaikan nggak masalah. Selama kalian tidak korup, tidak nyopet di rakyat, dia masih punya toleransi lah. Oke, baik. Paling di peliharaan coba-coba jaga-jaga komunikasinya lebih baik. Iya. Gimana? Gitu. Ya gimana Bang Margarito? Pak Wamen. Satu hari nanti kalau pulang dari, sekarang kan Pak Wamen di Lampung ya? Padang. Oh, udah di Padang ya Pak Wamen? Oke, sudah pulang dari Padang. Terus ke Maluku Utara deh, ada satu masalah tenaga kerja di sana tuh Pak Wamen. Di Halmahera Utara, Pak Wamen. Kita hadir. Ini suara rakyat juga ikut membantu kementerian untuk meng-capture apa permasalahan di publik ya Bang Noel ya. Oke, tapi kita pindah ke Prof Lili. Prof, ini gimana sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, kalau menurut wamennya ini semuanya berjalan on the track kok, semuanya kerja keras. Tapi nampaknya Pak Presiden Prabowo juga masih ada ruang yang membuat Pak Presiden perlu untuk memboosting lagi kinerja para menteri dan juga wamennya begitu dalam pesan di sidang kabinet paripurna. Iya, dan itu wajib ya, suatu keharusan dan keniscayaan Pak Presiden mempush agar para pembantunya itu optimal kerjanya. Karena kan sebagai eksekutif tunggal sasaran itu bukan kepada menteri, tetapi kepada presiden. Tingkat kepuasan, tingkat kepercayaan. Sebenarnya nih publik ini sayang kepada presiden gitu loh, bahwa kerja-kerja menteri ini belum memuaskan. Oleh karena itu perlu dievaluasi. Nah kan alat evaluasinya tentu memang presiden udah pasti punya alat evaluasi. Ini karena ada target-target tercapai atau tidak gitu kan. Kata presiden ya pertumbuhan ekonomi tinggi. Tapi problemnya di masyarakat, banyak kok rohali macam-macam rojali dan macam-macam itu kan selalu bertentangan. Terus evaluasi yang kedua adalah dari lembaga-lembaga survei bahwa menteri-menteri ini ternyata nggak optimal, perlu dievaluasi. Apalagi tadi kata Pak Margarito, banyak juga menteri-menteri, badan-badan yang redundant. Kenapa nggak dievaluasi juga kan? Kata Pak Margarito, tumpang tindih kewenangan. Jadi problem-problem ini yang sebenarnya Pak Presiden pengen speed, pengen cepat, tetapi terkendala di internal pada menterinya itu
Oleh karena itu sebenarnya tadi secara komunikasi politik, pesan itu menurut saya bukan hanya disampaikan kepada publik, tetapi kepada internal menteri juga. Saya ini komandannya nih, saya kapten, tetapi Anda ini susah amat dikendalikan. Nah, jangan-jangan seperti itu. Nah, itulah yang saya harapkan tidak terjadi. Karena saya bilang, kan lihat dari asal menteri tadi, gerbong menteri kan macam-macam itu. Apalagi memang saya kira juga melihat kenapa maju mundurnya presiden ini belum melakukan reshuffle, bisa jadi memang yang selalu ditekankan adalah stabilitas pemerintahan. Yang kedua mungkin belajar dari presiden-presiden sebelumnya. Yang saya ingatnya, saya sampaikan, ketika zaman Gus Dur, dia kan menteri-menteri yang dari partai, di reshuffle, kemudian serangan kepada Pak Gus Dur. Terus ketika Jokowi, ketika menteri-menterinya pada reshuffle jadi oposisi. Jangan-jangan seperti Coba itu kita gitu tanya loh. Bang Margarito menutup, kira-kira apa kemudian yang bisa dijadikan bahan pembelajaran juga atau evaluasi bagi Presiden Prabowo Subianto dalam kembali menata negara begitu, melihat susunan kabinet atau struktur kabinet, kementerian, lembaga, badan, dalam melihat evaluasi juga, dipastikan Pak Presiden tahu kok problemnya katanya. Kalau dia mengerti, dia tahu detail problemnya, maka lalu hari ini beliau mengatakan kerja baik, itu berarti dia sudah melakukan evaluasi. Dan itu berarti dia tidak akan sampai pada keputusan untuk katakanlah menata kembali. Baik itu orangnya maupun strukturnya. Sebegini jauh kita based on keterangan itu gitu ya. Mungkin ya di masa akan datang atau mulai besok dan seterusnya itu perlu dalam kaitan dengan dibicarakan tadi Rohana dan Rojali itu tingkat mungkin perlu ada kebijakan lebih eksekutorial dalam menata kembali, bukan menata kembali, dalam mengenergizer pemerintahan daerah. Rakyat di daerah, kemiskinan di daerah, dan postur pembangunan di daerah tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah begitu ya. Harus disinkronkan betul dengan apa yang dilakukan dimau oleh presiden, sehingga capaian pembangunan katakanlah di bidang pemberantasan kemiskinan misalnya itu bisa berjalan lebih cepat. Baik, Bang Margarito. Dan untuk itu maka perlu ada kebijakan tertentu yang betul rigid, dan itu tidak perlu banyak. 1-2 lembar kertas saja, dan saya rasa itu akan menghasilkan apa yang kita baui untuk mempercepat pemerintahan daerah. Kita tunggu nanti bagaimana kemudian Pak Presiden Prabowo sebagai nahkoda akan memimpin pemerintahan yang baru hampir 10 bulan, masih panjang perjalanannya. Terima kasih semuanya Bapak-bapak malam hari ini untuk diskusi yang luar biasa. Bang Margarito, Prof. Lili dan juga Bang Noel atas diskusinya malam hari ini. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali dengan pembahasan lainnya untuk Anda bersama dengan Vena Kintar.